di video kali ini kita akan membahas pertemuan kelima untuk kelas ICT. Saya sendiri di kelas ICT itu kelas D07. Nah, di video kali ini kita akan membahas Microsoft Office Excel 2016. Untuk modulnya silahkan bisa diakses di website ICT. Teman-teman bisa mereview di web browser atau di download di atau bisa dibuka di aplikasi PowerPoint setelah di download ya. Dan untuk sekarang saya akan coba review di browser. Untuk modulnya kita buka terlebih dahulu. Nah, judulnya adalah Preparation Microsoft Office Specialist Excel 2016. Totalnya ada 24 halaman. Jadi hari ini kita hanya akan bahas untuk pertama kali ini. Jadi kita akan hanya membahas dari atau coba praktekkan dari halaman 1 sampai halaman 13 atau sampai slide ke-13 ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas dari function dari slide 14 sampai terakhir. Baik, untuk sekarang kita langsung mulai saja pada halaman pertama atau materi pertama, yaitu tentang understanding sales. Untuk nomor 1, open or question workbook. Jadi seperti biasa yang kita pelajari adalah latihan yang harus kita pelajari atau ya kita pelajari, tapi sebelumnya kita harus mendownload dulu filenya. Nah, kebetulan ini saya sudah mendownloadnya ya. Ataupun jika teman-teman belum mendownloadnya, kita bisa mendownload di sini ya. Nah, di browsernya kita bisa download. Setelah selesai bisa kita buka. Kemudian enable editing. Lalu nomor kedua itu perintahnya select cell name and type here. Nah, jadi kita seleksi D6, kemudian ketikkan here. Di sini kita akan sedikit saya terangkan untuk area kerjanya. Untuk nama file kerja Excel itu biasanya disebut workbook. Nah, ini workbook, jadi keseluruhan file Excelnya. Lalu di dalam workbook itu ada worksheet. Worksheet ini adalah area kerja atau halaman kerjanya. Dan di sini seperti teman-teman lihat, di dalam area kerja Excel ada itu kolom. Ada kolom yang ditandai dengan huruf A, alfabet A, B, C, dan seterusnya. Kemudian ada baris atau row yang ditandai dengan angka, yaitu ada angka baris ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu di sini juga ada cells ya. Jadi cells itu setiap kotak yang ada di halaman kerjanya. Kalau misalkan saya klik di sini, ada di kolom L, lalu di baris ke-8. Jadi nama selnya yaitu adalah L8. Jadi di sini untuk keterangan nama selnya. Sama juga kalau misalkan kita klik di sini, ada di kolom N, lalu di baris ke-9. Jadi nama selnya adalah N9. Nah, jadi teman-teman harus terbiasa dengan nama selnya ya.
Dan untuk sekarang di instruksi kita ke sales D6. Nah, jadi di sini, ayo. Nah, di sini untuk memastikan teman-teman lihat saja namanya di sini ya. Lalu di sini ketikkan teks 3 ya. Oh iya, maksudnya hikri 3 atau ketikkan aja di sini H L E kemudian klik enter. Selanjutnya nomor ketiga, clear the contents in row 14. Jadi kita hapus konten yang ada di baris 14. Sekarang kita cari baris ke-14 yang di sini ya. Dan sekarang silakan untuk diseleksi semua konten yang ada di baris 14. Lalu di keyboard tekan delete. Nah, tekan delete. Nah, jadi untuk ini kita hanya menghapus. Jadi untuk ini kita hanya menghapus kontennya saja. Untuk barisnya tetap ya, jadi ini dibiarkan kosong terlebih dahulu. Selanjutnya nomor 4, delete kolom G. Nah, jadi di sini kita akan menghapus kolom G. Caranya di sini kita seleksi dulu kolom G. Tinggal klik saja di bagian hurufnya. Nah, kolom G secara keseluruhan akan terseleksi. Selanjutnya masih di tab home. Kita masih di menu home di bagian sales. Nah, ini kita masih di bagian menu home. Nah, di bagian ujung sebelah kanan ada delete. Klik icon delete yang tengahnya. Kemudian kita pilih delete columns ya. Nah, dan sekarang kolom B sudah terhapus. Kemudian nomor 5, using either cut and paste or drag and drop, move the contents of row 18 to row 14. Jadi gunakan salah satu boleh di antara dua ini, antara cut and paste atau drag and drop. Kemudian kita akan pindahkan konten yang ada di baris 18 ke baris 14. Nah, jadi kita cari dulu. Nah di baris ini, baris 18, kita seleksi terlebih dahulu. Nah, jika ingin menselect garis 18 secara keseluruhan, kita tinggal mengklik di angka sini. Nah, jadi secara keseluruhan baris 18 akan terseleksi. Namun untuk sekarang, untuk menyeleksi konten, kita akan menyeleksi sel per sel. Nah, setelah seperti ini, kita gunakan icon cut. Setelah diselect, kita menuju ke icon cut. Kemudian kita letakkan kursornya di baris ke-14. Nah, setelah itu kita ketik paste. Dan sekarang konten di baris 18 sudah berpindah ke baris 14.
Selanjutnya, nomor 6, use the fill handle to put an X in cell F9 sampai F17. Nah, jadi di poin ke-6 ini kita akan menggunakan fill handles di X menuju ke F9 sampai F17. Dan di sini bisa kita lihat untuk sel F9. Nah, F9 ini masih kosong. Dan kita tugasnya akan isi F9 ini sampai F17. Nah, kita seleksi terlebih dahulu. Kita akan seleksi dengan huruf X seperti yang di atasnya. Caranya kita seleksi dulu yuk dari F9 sampai 17. Kemudian jadi kita seleksi dulu F9, kemudian ketikkan huruf X terlebih dahulu. Nah, lalu di sini seleksi lagi huruf X-nya. Kemudian di bagian pojok kanan bawah kita gunakan fill handle ya, arahkan saja ke bagian bawah. Nah, jadi setelah muncul icon plus berwarna hitam, silahkan teman-teman tinggal gerakkan saja ke bawah sampai F17. Nah, jadi otomatis kolom yang di bawahnya juga akan terisi dengan huruf X. Kalau sudah, selanjutnya ke nomor 7. When you finish your workbook should look like this. Tampilannya akan seperti ini ya. Jika sudah, boleh teman-teman di close. Sekarang kita bisa lanjut ke materi berikutnya, slide kedua, yaitu modifying columns, row, and cells. Download dulu untuk workbooknya. Kita download dulu untuk workbooknya. Enable editing. Nah, perintahnya auto-fit column width for the entire workbook. Jadi kita akan auto-fit lewat kolom width untuk seluruh workbooknya ya. Dan di sini silakan teman-teman bisa seleksi dari kolom A ke kolom E. Lalu di bagian cells ini teman-teman klik format, kemudian pilih auto-fit column width. Dan sekarang untuk setiap kolom, labelnya akan menyesuaikan untuk setiap kontennya. Selanjutnya nomor 3, modify the row height for rows 3 to 14 ke 22,5 atau 30 pixel. Jadi kita akan menyeleksi dari rows 3 di blok saja sampai ke 14. Lalu di bagian format pilih row height, kemudian
Di sini kita ketikkan saja sesuai perintahnya tadi 22,5. Kemudian klik OK. Dan sekarang tinggi rows-nya sudah mulai berubah ya, sesuai dengan nilai yang sudah kita inputkan. Lanjut ke nomor 4, delete row 10 atau hapus baris 10. Nah, di sini berbeda dengan materi pertama. Kalau materi pertama kita hanya menghapus kontennya saja. Kalau sekarang kita hapus juga beserta barisnya. Caranya diseleksi atau klik saja row 10 secara keseluruhan, lalu di bagian delete klik delete sheet row. Dan sekarang untuk baris 10 sudah terhapus. Dan selanjutnya nomor 5, insert a column to the left of column C. Type significant secondary contact in cell C2. Jadi kita akan sisihkan kolom yang baru di bagian kiri di kolom C, lalu ketikkan secondary contact di sel C2. Kita seleksi dulu kolom C, lalu di bagian sel klik insert, lalu insert cell. Dan sekarang sudah ada kolom yang baru, dan di bagian sel C2 kita ketikkan tag secondary contact di sini ya. Selanjutnya nomor 6, make sure cell C2 is still selected and choose work text. Jadi pastikan sel C2 itu masih terseleksi, kemudian klik work text. Nah, di sini kita diseleksi lagi C2-nya, lalu tinggal klik saja work text di sini. Nah, jadi perubahannya sudah terlihat oleh teman-teman untuk teks kontaknya untuk berpindah ke bagian bawah. Kemudian nomor 7, merge and center cells A1 sampai F1. Sekarang kita seleksi dari A1 sampai F1. Nah, kemudian kita klik merge and center. Nah, sudah terlihat perubahannya. Jadi semua kolom sudah digabung dan teksnya sudah berpindah ke bagian tengah. Kemudian nomor 8, hide the billing address and phone columns. Kita akan sembunyikan kolom yang bernama billing address dan juga phone. Di sini ada kolom billing address, lalu seleksi sampai kolom phone. Jadi ada 2 kolom yang diseleksi. Kemudian di bagian format, arahkan ke hide and unhide, kemudian pilih hide columns. Dan sekarang kolomnya sudah barusan kita seleksi sudah di hide atau disembunyikan. Lalu nomor 9, when you finish your workbook should look something like this.
Jadi ini adalah tampilan akhir dari dokumen yang sudah kita kerjakan. Untuk sekarang karena sudah sesuai contoh untuk tampilannya, kita close dulu workbooknya. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu formatting cells. Kita download dulu. Editing. Nomor 2, click and challenge worksheet tab in the bottom left of the workbook. Jadi di workbook ini kita klik tab worksheet challenge, kemudian isi worksheetnya seperti ini. Lalu nomor 3, change the cell style in cells A2 sampai H2 to accent 3. Di sini kita pilih atau seleksi sel dari A2 sampai H2. Lalu di bagian home kita pilih cell style. Nah, lalu kita pilih ini aksen 3. Lanjut ke nomor 4, change the font size of row 1 menjadi 36. Lalu and the font size for the rest of the rows ke 18. Nah, jadi kemudian kita akan merubah dari rows 2, merubah font ukuran yang tadi 11 dirubah menjadi 18. Nah, ini tampilan yang sudah kita rubah menjadi hurufnya menjadi lebih besar. Kemudian yang nomor 5, bold and underline the text in row 2. Nah, di sini sudah kita tebalkan dan kita garis bawah. Selanjutnya ke nomor 6, change the font of the rest of the row to different font of your choice. Jadi kita seleksi dulu row 1. Lalu di bagian fontnya kita pilih bebas, sesuaikan saja fontnya. Kita ubah bisa jadi menggunakan, biasanya saya menggunakan Times ya, Times New Roman. Nah, kemudian di nomor 7, change of the font of the rest. Ya, teman-teman bisa baca atau lihat di sini ya untuk peraturannya, untuk perintahnya. Nah, di sini dari row 2, baris 2 sampai 6 kita ubah juga fontnya.
baik di sini masih tetap di font yang sama, saya pilih Times New Roman. Nah, perubahannya sudah terlihat ya teman-teman. Selanjutnya nomor 8. Sekarang kita merubah warna fontnya untuk baris 1 sesuai pilihan. Kita seleksi dulu baris atau row 1. Kemudian di bagian font color kita klik drop down-nya sesuai warna pilihan. Misalnya di sini saya memilih warna apa ya? Warna merah. Kemudian nomor selanjutnya yaitu mengubah alignment-nya di worksheet. Di sini kita seleksi semuanya. Kemudian di bagian alignment, klik dulu icon merah di sini. Lalu di bagian horizontal kita pilih center. Dan vertikal juga kita pilih center, lalu klik OK. Dan sekarang posisi teksnya sudah berada di tengah. Selanjutnya pada perintah nomor 10, kita bisa melihat hasil tampilan akhir dari dokumen yang sudah kita kerjakan. Kalau sudah, kita close. Kemudian